Semuanya balik lagi sama gue Kevin. Oke, jadi di video kali ini gue pengen lagi ngebahas soal The World of the Married nih. Gue pengen ngebahas soal judul dari drama ini, yang kalau kalian perhatiin sebenarnya di bagian belakang dari judulnya itu banyak banget scene-scene di balik situ yang sebenarnya menunjukin kalau misalnya ini adalah highlight dari episode-episode itu. Jadi gue akan ngebahas di sini, gue jabarin dari episode pertama sampai episode 16. Dan ternyata guys, di balik situ tuh ada banyak banget yang tersembunyi gitu. Bagaimana satu episode ini bisa menghubungkan ke episode lain dan bisa jadi titik balik gitu dari cerita si The World of the Married itu. Oke, sebelumnya gue juga mau kasih tahu kalau misalnya ini bisa jadi spoiler buat kalian yang belum nonton dramanya. Jadi nonton dulu dramanya, abis itu nonton ini, supaya kalian juga bisa mengerti apa yang gue maksud dari video ini. Langsung aja kita mulai sekarang. Oke, sekarang kita akan mulai dari episode pertama nih ya. Kalau kalian lihat di sini nih guys, ini adalah scene dimana Jisoo itu lagi nunggu kepulangan Lee Tae-ho. Setelah dia tahu untuk pertama kalinya dari asistennya Lee Tae-ho itu, kalau Lee Tae-ho itu pulang kantor jam 5 teng guys. Padahal selama ini dia taunya kalau misalnya Lee Tae-ho itu pulangnya jam 7 dan baru sampai rumah jam 7.30 alias setengah 8. Jadi ini adalah scene dimana dia lagi nunggu kepulangan Lee Tae-ho pukul setengah 8. Dan Jisoo tuh mulai curiga dari situ kalau Lee Tae-ho kayaknya beneran selingkuh, karena dia bingung selama ada periode 2 jam yang dia nggak pulang ke rumah itu sebenarnya Lee Tae-ho tuh kemana gitu kan. Jadi dari sinilah Jisoo itu mulai curiga dengan Lee Tae-ho, karena dia kayak, oh selama 2 jam itu dia kemana nih si Lee Tae-ho ini. Akhirnya dia mulailah dengan coba untuk ngestok si Lee Tae-ho dan sebagainya. Kemudian episode kedua nih, jadi ini adalah scene dimana Jisoo ketemu dengan Yoo Da-kyung. Karena Yoo Da-kyung ini mampir untuk minta cek badan dia, karena dia ngerasa badannya nggak enak terus selama beberapa minggu terakhir. Dan Jisoo udah tahu kalau misalnya Lee Tae-ho itu selingkuh dengan Yoo Da-kyung. Dan Yoo Da-kyung juga bilang nih kalau misalnya dia itu punya pasangan yang adalah suami seseorang. Oke. Selain dia dicek untuk STD alias Sexual Transmitted Disease, jadi Yoo Da-kyung juga disuruh untuk nampung urin dia di gelas kertas untuk ngecek kehamilan dia. Dan ini adalah scene dimana si Jisoo itu ngasih gelas kertas itu supaya Yoo Da-kyung itu bisa ambil dan bisa ngecek. Dan inilah titik dimana setelah itu dia tahu Yoo Da-kyung itu ternyata udah hamil guys. Dan yang pastinya kita tahu berarti hamil dari anaknya si Lee Tae-ho itu. Episode ketiga itu adalah scene dimana setelah mamanya Lee Tae-ho itu meninggal dunia, dan ini kan lagi di rumah duka. Yoo Da-kyung itu dengar berita itu, tapi di satu sisi dia kayak pertamanya kayak bingung gitu, apakah gue harus mampir ke sana apa enggak? Karena kan dia tahu kalau mereka ini selingkuh gitu kan. Nah jadi ini adalah scene dimana Yoo Da-kyung itu kayak lagi galau gitu untuk kayak masuk gak ya ke gedung rumah dukanya nih. Karena dia lagi di depan mesin untuk ambil tiket mobilnya itu, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk masuk. Nah ini adalah scene yang sangat penting juga, karena setelah itulah Jisoo itu benar-benar mergokin suaminya beneran selingkuh dengan Yoo Da-kyung di depan mata dia sendiri gitu. Jadi dia ngeliat persis kalau di dalam mobil mereka berdua lagi ciuman dan lagi puterin lagu yang sama persis dengan lagu yang diputerin Lee Tae-ho pas dia mau ngelamar si Jisoo. Jadi itu juga salah satu scene yang sangat penting nih guys. Kemudian episode keempat nih. Episode keempat adalah dimana Jisoo itu lagi keluar dari rumahnya dan memutuskan untuk jogging di tengah malam banget nih. Sebelumnya itu, Lee Tae-ho tuh lagi keluar rumah tiba-tiba dan dia bilang kalau dia ada kerjaan mendadak di kantor. Dan sebelumnya itu dia udah nugasin Min Hyun So yang dulunya adalah pasien dia untuk mata-matain Lee Tae-ho. Pas itu dia ngubungin lagi Min Hyun So untuk coba tolong cek si Lee Tae-ho ini sekarang lagi keluar, katanya ngomongnya ke kantor. Scene dimana Min Hyun So lagi mencoba untuk mata-matain Lee Tae-ho itu juga kepergok sama Park In-gyu yang adalah mantan sih ya, bisa dibilang mantannya si Min Hyun So ini. Setelah itu karena udah kayak lama nungguin kabar dari Min Hyun So juga nggak ada, dan si Lee Tae-ho juga nggak ada kabar untuk pulang-pulang. Nah jadi akhirnya Jisoo yang kayak perasaannya udah mulai nggak enak karena dua hal yang nggak berjalan dengan lancar itu, akhirnya dia memutuskan untuk pergi keluar rumah dan untuk jogging. Dan akhirnya dia ketemu dengan Son Jae-hyuk di sana. Dari situlah permulaan dimana Jisoo mutusin untuk minta bantuan ke Son Jae-hyuk. Episode kelima adalah scene dimana Park In-gyu ini lagi lari di taman. Jadi Park In-gyu itu ketemu sama Jisoo setelah dia tahu kalau dia itu ngasih resep untuk Min Hyun So dengan timbal balik supaya Min Hyun So ini bisa mata-matain Lee Tae-ho kan. Dan akhirnya Park In-gyu itu yang tahu tentang hal itu, dia mencoba untuk kayak menekan si Jisoo dengan minta uang untuk tutup mulut sebesar 3,000,000 won alias sekitar kalau bisa dirupiahin itu bisa sampai 350 juta guys. Dan dari titik itulah Jisoo kayak memutuskan untuk oke, gue gak akan lagi sama Lee Tae-ho, gue mau cerai dengan Lee Tae-ho. Dan dia memutuskan untuk menyelesaikan semuanya
Dan karena itulah, abis itu mereka pergi ke rumahnya Yo Byung-gyu Hae-chang dan terbongkarlah semua rahasia perselingkuhan antara Yo Da-kyung dan Lee Tae-ho yang terjadi di depan meja makan itu, yang bener-bener scene yang sangat tidak terlupakan buat gue sih khususnya ya. Episode ke-6 ini kemungkinan besar adalah foto di sungai, dimana Ji Sonu itu lagi bawa kabur anaknya si Lee Jun-young itu dari sekolah untuk bisa menghindari Lee Tae-ho. Walaupun awalnya Lee Jun-young itu bilang kalau misalnya dia nggak mau sama mamanya, karena dia ngerasa mamanya selama ini nggak kasih waktu buat dia karena terlalu sibuk kerja dan sebagainya. Dan menurut dia papanya itu jauh lebih menyenangkan karena papanya bisa ngerti soal baseball dan segala macam. Setelah itu akhirnya Ji Sonu ajak Lee Tae-ho nih ya untuk ketemu di rumah. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara Lee Tae-ho dan Ji Sonu, dan seperti yang kalian tahu berakhir dengan Lee Tae-ho itu mukulin si Ji Sonu sampai berdarah-darah. Setelah itu, Lee Jun-young masuk ke rumah dan ngelihat kalau mamanya udah berdarah-darah. Dan setelah itu akhirnya ngebuat Lee Jun-young ngedecide kalau misalnya dia nggak mau pergi sama papanya, dan akhirnya dia mau memilih untuk bersama dengan mamanya. Kemudian setelah 2 tahun berlalu, kita masuk ke episode ke-7 nih ya. Episode ke-7 adalah scene dimana kalau kalian lihat nih ya, Ji Sonu itu lagi buang-buang baju-baju dia yang ada di rumahnya. Dari mulai baju tidurnya, foto pernikahannya, dan juga parfum dan sebagainya. Jadi dia itu kaget setelah dia mencoba untuk mencari Lee Jun-young di rumah barunya Lee Tae-ho sama Yo Da-kyung itu. Dia nggak sengaja masuk ke dalam ruang tidurnya, dan ternyata baju tidurnya Yo Da-kyung itu mirip banget sama dia punya. Dan dia juga nemuin kayak misalnya dari foto pernikahan mereka berdua yang sangat mirip. Jadi dia baru sadar kalau selama ini dia ngerasa kalau dia tuh didikte sama Lee Tae-ho. Maksudnya suruh beli baju yang kayak gini, suruh pakai parfum yang kayak gini dan segala macam. Dan itu dipakein persis sama si Yo Da-kyung. Jadi kayaknya si Lee Tae-ho pun itu juga di satu sisi nggak bisa ngelupain Ji Sonu gitu loh, dengan menyuruh si Yo Da-kyung itu pakai semuanya yang sama. Atau misalnya si Lee Tae-ho itu ngerasa kalau misalnya wanita itu harus seperti ini, harus pakai pakaian seperti ini dan segala macam. Jadi dia ngerasa kalau misalnya selama ini dia hanya dipermainkan oleh Lee Tae-ho gitu loh. Episode ke-8 adalah scene dimana wanita-wanita yang ada di Gosan ini, perkumpulan arisannya ini, lagi main tembak-menembak gitu kan. Dan pistolnya itu lagi kayak disiapin untuk dimasukin pelurunya. Jadi di sini adalah episode dimana tiba-tiba Ji Sonu tuh datang dan bilang kalau misalnya dia mau ikut kelompok arisan ibu-ibu ini. Mamanya Yo Da-kyung bilang, coba aja kita voting. Kita mau lihat sebenarnya seberapa banyak sih orang yang bakal welcome lo. Dan akhirnya setelah voting, kekurangan 1 suara, dan pada akhirnya ternyata yang ngangkat tangan malah si Yo Da-kyung sendiri. Jadi scene ini menunjukkan ke depannya antara Yo Da-kyung dan juga Ji Sonu bakal ada pertarungan baru yang akan muncul. Episode ke-9 ini adalah scene titik balik di mana Yo Da-kyung itu mulai ngerasa resah setelah dia dengar langsung dari Ji Sonu kalau Lee Tae-ho itu katanya nggak stop si Ji Sonu. Akhirnya dia mulai mata-matain suaminya sendiri itu lewat karyawannya si Lee Tae-ho. Sampai suatu malam dia pergi ke kantor Lee Tae-ho dan dia ngecek di lacinya Lee Tae-ho kalau Lee Tae-ho tuh punya HP kedua, HP lain. Dan beneran aja di dalam situ setelah dia cek ada foto-fotonya Ji Sonu yang lagi di stok sama Lee Tae-ho. Dan ini juga ngingetin lagi sama episode pertama di mana waktu itu pertama kali Ji Sonu nangkep basah Lee Tae-ho itu selingkuh lewat handphonenya juga kan, handphone keduanya. Jadi ini bisa dibilang dimana sekarang Yo Da-kyung itu kebalik gitu loh, posisinya dibalik sama si Ji Sonu itu. Episode 10 adalah scene dimana Min Hyun-soo ini lagi mau naruh koper ke dalam bagasi mobil nih ya. Jadi Ji Sonu itu udah tahu Tae-ho itu mempergunakan Park Gin-gyu untuk neror dia, dan dia ngasih tahu ke Min Hyun-soo kenyataannya seperti ini. Jadi setelah itu Min Hyun-soo memutuskan untuk pergi dari Gosan karena dia mau menghindari Park Gin-gyu. Jadi dia minta tolong ke Ji Sonu untuk jemput dia, dan akhirnya dia dibawa pergi ke Gosan Station. Nah setelah itu Park Gin-gyu yang sadar ngejar sampai ke Gosan Station, dan akhirnya nangkep si Min Hyun-soo seperti yang kita tahu. Nah tapi setelah itu kan kita juga tahu Park Gin-gyu itu meninggal dunia nih ya, karena dia bunuh diri. Nah dari situlah muncul lagi sebuah pergolakan baru antara hubungan dengan Ji Sonu dan Tae-ho, dan juga Yo Da-kyung dengan papanya Yo Byung-gyu. Jadi semua ini bisa dibilang dimulai dari Min Hyun-soo yang mencoba untuk meninggalkan Gosan, sampai terjadilah bunuh diri itu dan sebagainya. Episode 11. Episode 11 ini adalah scene dimana Lee Tae-ho mencoba untuk menghentikan Yo Da-kyung. Jadi Yo Da-kyung itu tahu kalau Lee Tae-ho itu bohong ke dia kalau ternyata Lee Tae-ho itu pergi ke Gosan Station pas waktu dimana Park Gin-gyu itu bunuh diri. Dia juga menemukan adanya berkas percikan darah di kemejanya Lee Tae-ho. Itulah ngebuat Yo Da-kyung itu semakin resah, dan akhirnya dia ngerasa sampai puncaknya dimana Lee Tae-ho itu bilang ke dia kalau misalnya dia harus bawa Lee Jun-young ke rumahnya karena dia takut Ji Sonu itu dicurigai ngebunuh si Park Gin-gyu. Namun pada akhirnya seperti yang kita tahu juga, Lee Tae-ho itu akhirnya dipanggil polisi
dan malah Jisonu yang sebenarnya ngebantu untuk ngebebasin Itaewon dari segala dugaan yang ada. Jadi inilah awal mula dimana kepercayaan antara Itaewon dan Yodagung itu bisa dibilang retak. Nah, episode 12 itu sangat unik nih guys, karena episode 12 itu sebenarnya nggak ada titlenya sampai di akhir ujungnya banget ya. Dan kalian tahu kan, ini adalah episode dimana Itaewon itu pergi ke rumahnya Jisonu, dari yang awalnya marah-marah malah berakhir gitu kan. Dan habis itu baru keluarlah si judulnya ini. Kalau itu adalah ternyata background dari episode ke-14, yaitu adalah ombak laut. Jadi ini merupakan bisa dibilang trailer ya, dimana kita tahu pas episode 14 nanti Jisonu itu mencoba untuk bunuh diri ke laut. Jadi ini bisa dibilang adalah titik balik di mana Jisonu itu akhirnya benar-benar down banget dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Episode ke-13 ini adalah sepatunya Lee Junyoung. Dan kita tahu Lee Junyoung itu semakin gak karuan di sekolah, dia klepto dan segala macam, dan akhirnya berakhir dengan berantem dengan Haegang kan. Nah, di balik itu si Junyoung yang semakin ngebangkang dan segala macam itu ternyata baru ketahuan nih hari dimana dia tidur di luar, tidur di warnet itu. Malam itu adalah malam yang sama dimana Itaewon dan Jisonu berakhir dengan itu. Dan akhirnya keduanya mencoba untuk memastikan apakah Lee Junyoung itu sebenarnya tahu gitu kalau misalnya mereka berdua berakhir dengan Nah, akhirnya mereka manggil Lee Junyoung, bertemu bertiga. Jisonu tanya apakah dia nyamperin ke rumah mamanya pas malam itu. Dan Junyoung bales, iya. Berarti Lee Junyoung itu beneran mergokin sama papanya berdua lagi Dan akhirnya itu adalah posisi dimana Jisonu bilang ke Itaewon, please jaga Junyoung. Dan itu adalah titik dimana dia memutuskan untuk melepaskan Junyoung dari dia. Setelah Jisonu juga ada kejadian di rumah sakitnya, dia akhirnya memutuskan untuk kasih surat resign dari rumah sakitnya. Dan itulah membuat Jisonu tuh rela untuk meninggalkan semuanya dan akhirnya mau bunuh diri guys. Episode 14 adalah scene dimana Jisonu itu mencoba untuk pasangin charger kecolokannya nih ya, dengan tergesa-gesa. Jadi Jisonu yang diselamatin oleh Kim Yoon Gi dari yang dia mencoba untuk bunuh diri masuk ke ombak laut itu, akhirnya kebangun tiba-tiba. Pas dia ada ngerasa feeling gak enak soal Lee Junyoung. Jisonu juga bilang kalau dia tuh takut banget kalau misalnya anaknya bisa jadi benci sama dia. Dan persis sebelum dia ke bawah sama ombak itu, dia keinget waktu dia kecil, waktu pemakaman orang tuanya. Dan tiba-tiba mukanya dia itu berubah jadi mukanya Junyoung. Nah terus pas dia kebangun, dia langsung cari handphonenya untuk cek apakah Junyoung itu sebenarnya ada kontak sama dia. Nah dia baru tahu setelah itu, setelah mereka berdua teleponan, Lee Junyoung itu diperlakukan tidak baik gitu kan. Dan akhirnya Jisonu langsung menuju ke rumahnya Itaewon. Jadi scene dimana dia ngecas handphone itu bisa dibilang adalah titik dimana hubungan antara mereka berdua itu bisa kembali lagi gitu. Episode 15 adalah scene dimana tasnya Itaewon itu dilempar oleh Yo Byung-gyu. Jadi setelah Dagung dibuat sadar oleh Jisonu, akhirnya dia memutuskan untuk cerai kan dengan Itaewon kan. Dan akhirnya scene dimana Itaewon itu pergi ke rumahnya dan ngedapetin kalau barang-barangnya udah pada dibongkar, udah pada dipindahin, dan Yo Dang-gyung juga ninggalin Itaewon. Itu poin dimana Itaewon tuh akhirnya kehilangan segalanya, mulai dari pekerjaan dia, rumah dia, hingga keluarga dia. Episode terakhir, episode 16, cuma gelap doang, tiba-tiba rumah kecil itu nyala lampunya. Jadi malamnya, dimana Jisonu itu pas lagi nulis di komputer dia bersadar kalau yang terpenting dari segalanya adalah waktu untuk memaafkan. Nah, jadi kita kalau bahas endingnya nih ya, bisa dibilang tuh ada dua perkiraan menurut gue. Satu yang bisa kita tangkap di sini adalah memang mungkin beneran ya suatu hari setelah beberapa tahun gitu, Lee Junyoung tuh beneran datang. Tapi ada beberapa hal yang bisa gue curigain menurut gue. Karena gini, gue bisa ngerasa kalau itu adalah cuma sekedar impiannya Jisonu suatu saat. Karena kita tahu pas itu Jisonu lagi ngetik di komputer dan dia lagi memandang keluar dimana hujan itu lagi turun. Dan dia juga yang nulis itu kan, minta maaf lagi ke anaknya, itu adalah hanya akan membuat anaknya semakin gak karuan. Jadi akhirnya dia bilang sebenarnya waktu yang paling penting untuk memaafkan segalanya. Jadi gue rasa itu adalah scene dimana sebenarnya Jisonu itu hanya mengharapkan suatu saat nanti Lee Junyoung itu bisa datang kembali ke dia setelah punya cukup waktu untuk memaafkan mamanya. Seperti kalau kalian lihat di scene-nya ini, rambutnya Jisonu satu juga udah sangat beda, bajunya juga sangat beda, dan wajahnya Lee Junyoung itu kan gak dikasih lihat. Sebelumnya kita juga tahu di scene awalnya itu adalah part dimana Jisonu sama si Lee Junyoung lagi ngobrol-ngobrol bareng gitu. Terus tiba-tiba masuklah si Itaewon gitu. Dan itu adalah scene dimana sebenarnya Jisonu itu mengharapkan idealnya sebuah keluarga itu harus seperti itu. Tapi kita bisa lihat juga kalau misalnya bajunya si Jisonu tuh beda banget gitu loh, dengan dia pakai baju warna kuning dan segala macem. Jadi itu adalah sebuah impian doang. Jadi gue ngerasa kalau bagian ini juga sebenarnya cuma impian semata dari Jisonu suatu saat nanti supaya anaknya bisa memaafkan dia dan akhirnya bisa kembali ke dia.
Dan menurut gue rumah kecil yang nyala lampunya itu adalah sebagai simbol dimana Ji Seon Woo itu akhirnya menemukan harapan baru dia setelah Lee Jun Young itu kembali ke rumahnya. Oke guys, jadi itu semua adalah scene-scene di bagian background title-nya The World of the Married yang gue sudah rangkum semua untuk kalian semua. Mungkin kalau kalian yang penasaran bisa kita terpecahkan juga solusinya dari sini. Ini adalah salah satu drama yang bisa bilang sangat fenomenal nih di Korea, dan juga personally buat gue sendiri, karena gue ngerasa drama ini bisa banget membuat emosi kita itu benar-benar dari dalam itu kayak ngerasa keluar gitu loh. Dan gue rasa juga kalian semua juga di luar sana banyak yang ngerasa sama kayak gue. Dan thank you banget semua buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini cukup menarik, boleh banget please like, dan juga jangan lupa kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau misalnya kalian mau komen apapun segala macam, langsung aja komen di bawah video ini. Kalian juga bisa kontak gue di Instagram atau misalnya lewat Twitter juga boleh. Dan pastinya kalian bisa support gue dengan subscribe channel ini dan juga lonceng notifikasinya supaya kalian bisa dapat update terbaru dari gue. Gue akan kembali dengan video-video lain yang menarik lainnya. I'll see you in another video. Bye semuanya.